Ada sebuah kisah yang tak terceritakan di balik setiap helai hijau yang menguasai bumi. Sebuah elemen mikro, pahlawan tanpa nama, yang bekerja dalam sunyi di balik layar kehidupan tanaman. Ia bukan sekadar partikel biasa, melainkan salah satu kunci utama yang memastikan proses alami di dalam tumbuhan tetap berdenyut penuh harmoni. Tanpanya, tanaman mungkin tetap hidup, tetapi tak akan pernah mencapai potensi terbaiknya. Inilah unsur hara yang sering terlupakan, namun perannya begitu menentukan, seperti konduktor dalam orkestra alam, mengatur ritme pertumbuhan, ketahanan, dan keindahan yang kita kagumi. Mari kita berkenalan dengan unsur hara ini, yaitu tembaga. Bayangkan unsur hara ini sebagai sang penjaga rahasia di balik warna cerah bunga, ketahanan tanaman menghadapi serangan penyakit, atau kesempurnaan proses fotosintesis yang tak pernah berhenti. Meski tak terlihat, jejaknya terasa dalam setiap fase pertumbuhan, dari akar yang menjalar kuat hingga pucuk yang menjulang ke langit. Di video ini, kita akan mengupas tuntas peran tembaga, kenapa dia penting, dan bagaimana cara menjaganya tetap seimbang dalam tanah. Yuk, kita mulai petualangan mikroskopis ini. Tembaga CU dengan nomor atom 29 adalah logam transisi berwarna kemerahan yang termasuk dalam golongan unsur hara mikroesensial. Dalam dunia pertanian, tembaga berperan sebagai aktivator enzim kritis seperti sitokrom oksidase, penting dalam respirasi sel, dan superoksida dismutase, pelindung sel dari radikal bebas. Ion Cu2+ diserap akar tanaman dan berintegrasi dengan protein untuk membentuk senyawa seperti plastosianin yang bertindak sebagai pembawa elektron dalam fotosintesis. Tanpa tembaga, tanaman tidak dapat menghasilkan lignin, senyawa pengeras dinding sel yang membuat batang kokoh dan tahan penyakit. Defisiensi tembaga sering terlihat pada daun muda yang menguning dan melengkung, sementara kelebihan tembaga bersifat toksik, menghambat penyerapan zat besi dan merusak mikroba tanah. Sejarah tembaga dimulai sejak 5000 sebelum Masehi, ketika manusia prasejarah menggunakannya untuk membuat perhiasan dan alat sederhana. Pada zaman perunggu, 3000 sampai 1200 SM, tembaga dicampur timah menjadi perunggu, material revolusioner untuk senjata, patung, dan alat pertanian. Namun, peran tembaga sebagai nutrisi tanaman baru terungkap di era modern. Di tahun 1885, ahli botani Prancis, Pierre Millardet, menemukan campuran Bordeaux, tembaga sulfat plus kapur, secara tak sengaja saat mengamati petani anggur menyemprotkan racun tikus berbasis CU. Campuran ini ternyata efektif membasmi jamur Plasmopara viticola, menjadi fungisida pertama berbasis tembaga. Sebelum ilmuwan memahami biokimianya, petani tradisional juga menggunakan kotoran hewan atau abu kayu kaya tembaga untuk menyuburkan tanah. Di abad ke-21, tembaga tidak hanya digunakan sebagai fungisida, tetapi juga sebagai komponen pupuk mikro yang diformulasikan secara presisi. Namun, penggunaan berlebihan di perkebunan atau pertambangan menyebabkan akumulasi tembaga yang berisiko mencemari air dan meracuni organisme. Penelitian terbaru saat ini mengeksplorasi bakteri rhizosfera yang membantu tanaman menyerap tembaga lebih optimal. Dengan menggabungkan kearifan masa lalu dan teknologi masa kini, tembaga tetap menjadi unsur tak tergantikan, baik sebagai warisan peradaban maupun penjaga ketahanan pangan. Pupuk tembaga umumnya diformulasikan dalam dua bentuk utama, sumber anorganik dan chelated, terkelat. Sumber anorganik seperti tembaga sulfat pentahidrat, koper sulfat pentahidrat, adalah yang paling banyak digunakan karena kelarutannya tinggi dalam air, memungkinkan ion koper cepat tersedia bagi tanaman. Senyawa ini mengandung sekitar 25% tembaga elemental dan sering diaplikasikan melalui tanah atau penyemprotan foliar dengan dosis 1-5 kg per hektar. Di sisi lain, formulasi chelated tembaga, misalnya CuEDTA, CuDTPA, dirancang untuk tanah dengan pH tinggi, lebih dari 7, di mana tembaga cenderung terikat mineral tanah. Agen chelating seperti EDTA bertindak sebagai pelindung yang menjaga ion tembaga. Dua positif tetap stabil dan dapat diserap akar. Formulasi ini lebih mahal, tetapi efisien dengan dosis lebih rendah, 50-200 gram per hektar.
Aplikasi pupuk tembaga harus mempertimbangkan faktor tanah, jenis tanaman, dan metode pemberian. Pada tanah asam, pH kurang dari 5,5, tembaga sulfat dapat menyebabkan toksisitas Al3+, sehingga direkomendasikan menggunakan celetit tembaga atau mencampurnya dengan kapur untuk menetralkan pH. Untuk tanaman sensitif seperti padi atau kedelai, aplikasi foliar 0,1–0,5% larutan CuSO4 lebih efektif karena menghindari kompetisi ion di tanah. Penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penyerapan tembaga meningkat 30–50% saat diaplikasikan bersamaan dengan asam humat atau bahan organik yang mencegah pengikatan tembaga oleh lempung tanah. Kekurangan tembaga pada tanaman sering terlihat melalui gejala khas pada daun muda. Daun menjadi menguning, klorosis interveinal. Ujungnya melengkung seperti kail dan muncul bercak nekrotik, jaringan mati, berwarna coklat. Pada tanaman serealia seperti gandum atau jagung, gejala ini disertai dengan malformasi bunga dan biji tidak berkembang sempurna. Penyebab utamanya adalah terhambatnya sintesis lignin, senyawa yang memperkuat dinding sel, sehingga batang menjadi lemah dan mudah rebah. Tanah berpasir, tanah gambut, atau tanah alkalin, pH lebih dari 7. Rentan menyebabkan defisiensi karena tembaga terikat kuat oleh mineral seperti besi atau mangan, sehingga tidak tersedia untuk akar. Tanaman buah seperti jeruk dan anggur juga sangat sensitif, di mana kekurangan tembaga menyebabkan buah pecah atau kulitnya menebal tidak normal. Tembaga berperan sebagai katalis hidup dalam berbagai proses biokimia tanaman. Pertama, sebagai komponen enzim plastosianin, tembaga menjadi penghubung elektron dalam fotosintesis, memastikan produksi ATP, energi seluler, dan NADPH berjalan optimal. Kedua, tembaga adalah bagian dari enzim superoksida dismutase, SOD, yang bertindak seperti security guard, menetralkan radikal bebas berbahaya hasil stres lingkungan, panas, kekeringan, atau paparan UV. Ketiga, tembaga terlibat dalam pembentukan lignin, material yang membuat batang tanaman kokoh dan tahan serangan jamur atau bakteri. Tanpa tembaga, tanaman tidak hanya lemah secara struktural, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk bernapas, respirasi sel, dan memproteksi diri dari ancaman eksternal. Aplikasi tembaga harus dilakukan dengan presisi untuk menghindari defisiensi maupun toksisitas. Tembaga sulfat, CuSO4, adalah pupuk paling umum. Diaplikasikan melalui tanah 1–5 kg per hektar, atau penyemprotan foliar larutan 0,1–0,5%. Untuk tanah alkalin, formulasi celatit tembaga Q-EDTA lebih efektif karena menjaga ion Q2+ tetap tersedia bagi akar. Pada perkebunan intensif seperti anggur atau tomat, pemupukan tembaga sering dikombinasikan dengan asam humat untuk meningkatkan penyerapan. Solusi modern seperti nano tembaga, partikel berukuran nano, menawarkan efisiensi lebih tinggi dengan dosis 50% lebih rendah, mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Uji tanah rutin dan pemantauan gejala visual menjadi kunci keberhasilan aplikasi. Penggunaan tembaga berlebihan atau tidak tepat dapat memicu akumulasi logam berat di tanah, merusak keseimbangan ekosistem. Tembaga bersifat non-biodegradable, tidak terurai alami, sehingga kelebihan dosis, lebih dari 30 bag per kilogram di tanah, akan terikat pada partikel tanah dan bertahan puluhan tahun. Akibatnya, mikroorganisme tanah seperti bakteri pengikat nitrogen, rhizobium, dan jamur mikoriza mati, mengurangi kesuburan biologis tanah. Pada tanaman, kelebihan tembaga menyebabkan keracunan akar. Akar menghitam, pertumbuhan kerdil, dan klorosis mirip defisiensi besi, karena Cu menghambat penyerapan Fe. Tanaman sensitif seperti anggur, jeruk, atau padi rentan mengalami nekrosis daun dan buah gagal berkembang. Risiko ini meningkat di tanah asam, pH kurang dari 5,5, di mana tembaga lebih mudah larut dan diserap akar. Kesalahan umum terjadi saat memilih jenis pupuk tembaga dan metode aplikasi. Contohnya, menggunakan tembaga sulfat di tanah alkalin, pH lebih dari 7, tanpa agen pengikat chelator. Seperti EDTA, ion Cu202 akan terikat kapur atau mineral lain, menjadi tak tersedia bagi tanaman. Aplikasi foliar dengan konsentrasi tinggi
lebih dari 0,5%, juga berisiko membakar daun, terutama di siang hari saat stomata terbuka. Selain itu, mencampur tembaga dengan pupuk fosfat atau kapur tanpa perhitungan kimia dapat memicu reaksi presipitasi, membentuk senyawa tak larut seperti copper phosphate. Solusinya, lakukan uji tanah sebelum aplikasi, pilih formulasi chelated di tanah alkalin, dan hindari aplikasi bersamaan dengan pupuk antagonis. Demikianlah perjalanan kita mengenal tembaga, si unsur mikro penjaga kehidupan yang bekerja tanpa lelah di balik setiap helai daun dan buah yang kita nikmati. Dari peradaban kuno yang mengolahnya menjadi perunggu, hingga teknologi nano modern yang menjadikannya pupuk presisi, tembaga mengajarkan kita satu hal: keseimbangan adalah kunci. Ia bisa menjadi penyelamat tanaman, sekaligus ancaman jika digunakan tanpa bijak. Mari kita terus belajar dari alam, merawat tanah dengan cermat, dan mengadopsi inovasi yang ramah lingkungan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau.